Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita simak dulu video berikut ini, yang mana bahwa Guru Gembul telah mengatakan bahwa pesantren itu adalah budaya Buddha dan budaya Hindu. Nah, dan juga mari kita lihat video penjelasan dari Ustadz Agus Khairul Huda yang menjelaskan tentang pesantren, bahwa pesantren itu sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman Rasulullah ya. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini. Mondok itu bukan ajaran agama Islam, bukan tradisi Islam. Mondok itu adalah tradisi masyarakat Nusantara. Jadi kalau saya gak mondok, gak ada hubungannya dengan gak belajar agama Islam. Kalau mondok berarti mengikuti tradisi Nusantara dalam mendidik. Nah, tradisi pesantren itu, yang mondok itu dari mana? Dari Hindu dan Buddha dulu, pra-Islam, pasti di zaman Majapahit. Guru Gembul selalu begitu ya, pakai ilmu cocokologi. Oke, gini, saya jawab dari 3 sisi ya. Yang pertama, bahwa pondok pesantren itu tidak ada di zaman Nabi, itu hanya merupakan tradisi-tradisi yang ada di Hindu ataupun di Buddha. Terus apa kabar dengan Ahlu Sufa? Nih, saya bacakan datanya ya. Dari Al-Imam Al-Qurtubi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan bahwa Ahlu Sufa tinggal di emperan Masjid Nabawi cukup lama, mulai zaman Rasulullah sampai zaman Abu Bakar. Al-Imam Al-Qurtubi bahkan menyebutkan ada 400 sahabat yang tidur di masjidnya Nabi, mondok di masjidnya Rasulullah, kiainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka di situ belajar. Di antara mereka dari sahabat-sahabat pembesar ada Imam Abi Hurairah, ada Sofwan bin Bayda, ada Khuraim bin Fatih al-As'adi, dan banyak lagi para sahabat lainnya. Dan mereka bukan cuma ngemper tidur di masjid. Jangan bayangkan Ahlu Sufa itu seperti orang miskin yang tinggal di penampungan. Mereka belajar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hebatnya, perhatikan, ini bukti kalau itu bentuknya seperti pondok pesantren. Di masa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian setelah wafatnya Abu Bakar, diwariskan kepada Umar ibnul Khattab. Ahlu Sufa mereka diutus oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk berpencar ke pelosok-pelosok negara-negara muslim lainnya dalam rangka mengembangkan dakwah. Dan itulah yang digunakan oleh para santri-santri kita setelah mereka dididik di masjid, dididik di pondok pesantren untuk memperdalam ilmu secara intensif. Kemudian mereka disebarkan untuk berdakwah di negara mereka masing-masing. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dibilang ini menyerupai daripada sesuatu yang mungkin dari agama lain seperti agama Hindu ataupun Buddha, kemudian dicocok-cocok logikakan dengan Shaolin, sewat gitu. Kita di Islam punya konsep namanya al-adatul muhkamah, adat yang memberi hukum. Artinya di mana ada adat istiadat di sebuah daerah, walaupun di agama tidak ada, selama tidak bertentangan dengan syariat Allah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk jika bermaksiat kepada sang pencipta, maka sesuatu itu hukumnya adalah baik, tidak dilarang di dalam Islam. Al-adatul muhkamah, adat yang memberi hukum. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya Mas Guru Gembul yang berbahagia, yang ganteng, yang soleh, yang cakep, dengerin ya, bahwa mohon maaf nih, kalau misalnya ini kritikan Mas Guru Gembul ini membangun supaya pondok pesantren karena di situ banyak pelecehan, banyak problematika dan lain sebagainya. Oh ya. Terus kalau misalnya mohon maaf bajunya kotor, tangannya dipotong. Misalnya contoh nih, mohon maaf gara-gara bangunan ini pintunya ada yang rusak, kemudian bangunan dirobohkan. Bukan begitu Mas Guru. Yang lebih tepat di mana salahnya kita benerin, karena ternyata yang bener jauh lebih banyak dibandingkan yang salah. Tapi Anda mencoba menutup-nutupi itu. Nah, itulah ya teman-teman penjelasan dari Ustadz Agus Khairul Huda tentang pesantren ya, yang mana udah ada dari zaman dulu, dari zaman Nabi Muhammad. Sudah dijelaskan bahwa Ahlu Sufa yang ada di Masjid Nabawi, mereka itu belajar ilmu agama kepada Rasulullah. Salah satu sahabat Nabi yang paling terkenal, yang paling fakih ilmunya di antara sahabat yang lain, yaitu Abu Hurairah. Beliau ini jauh-jauh datang dari Yaman, yaitu dari kota Ad-Daus, Yaman, datang untuk menemui Rasulullah untuk belajar ilmu agama langsung kepada Rasulullah, yang mengatakan bahwa pesantren itu adalah budaya Buddha dan budaya Hindu. Itu adalah kesalahpahaman ya menurut saya, atau sekedar mencocok-cocokkan saja dengan budaya yang ada di Nusantara ini. Dan mengapa para ulama zaman dulu mendirikan pesantren? Nah, salah satu tujuannya itu adalah untuk menyebarkan agama Islam yang ada di Nusantara ini, dan kemudian untuk memudahkan masyarakat belajar ilmu agama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan pesantren itu memiliki peran penting bagi masyarakat untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada di masyarakat dengan bermusyawarah dengan para tokoh-tokoh agama, sehingga
apapun masalah yang mereka hadapi bisa terselesaikan dengan baik. Itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada para penonton semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.